Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM B21.06.034, mahasiswi dari Universitas Mega Buana Palopo dari Fakultas Kesehatan, program studi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan membuat video yang diberikan kepada dosen kami, yaitu Ibu Arini Purnamasari, SST MKes, dengan mata kuliah Biologi Reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon-hormon reproduksi pada laki-laki dan wanita. Nah, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan hormon? Hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sedikit yang berlangsung disekresikan ke darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Dan hormon reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu hormon reproduksi pada laki-laki dan wanita. Yang pertama, hormon reproduksi pada pria. Hormon reproduksi pada pria terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kenaikan hormon gonadotropin kemudian akan merangsang reproduksi hormon luteinizing hormon. Dan hormon merangsang folikel atau follicle stimulating hormon yang dihasilkan oleh kelenjar. Yang kedua, hormon FSH atau follicle stimulating hormon. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang ketiga, luteinizing hormon atau LH. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang keempat, hormon testosteron. Testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambah berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi masa tulang dan gairah seksual. Selanjutnya, hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Pada hormon ini berfungsi sebagai menstimulasi hipofisis anterior untuk membantu memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, dan HCG. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH. Pada hormon ini merupakan gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan granulosa di ovarium wanita. Yang ketiga, human chorionic gonadotropin atau HCG. Pada hormon ini berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi corpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa kehamilan awal. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH. Hormon ini bersama FSH berfungsi memicu perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus. Selama fase luteal, LH berfungsi mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi. LH terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi progesteron oleh sel korpus luteum. Yang kelima, estrogen. Estrogen berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual wanita, membentuk ketebalan endometrium saat siklus menstruasi, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, membantu agar temperatur suhu. Yang keenam, progesteron. Fungsi progesteron adalah mempertahankan
endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Dan yang terakhir adalah prolaktin. Fungsi prolaktin adalah memicu produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Di ovarium, prolaktin ikut mempengaruhi pematangan sel telur dan mempengaruhi fungsi korpus luteum. Pada masa kehamilan, prolaktin diproduksi di plasenta. Prolaktin memiliki efek ini habis terhadap GnRH hipotalamus, sehingga jika kadar berlebihan dapat terjadi gangguan pematangan folikel, gangguan ovulasi, dan gangguan menstruasi berupa amenore. Itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang hormon-hormon reproduksi pada laki-laki dan wanita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.